4.3 FM menebar cahaya sunnah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, insyaallah untuk pembahasan kita mulai hari ini, karena rencana rutin ya, sebulan sekali setiap Sabtu ketiga kita akan membahas hadis kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan memulai hari ini dengan hadis pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab Abu Hafs, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia dapat pahala. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia ingin raih atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya disesuaikan dengan niatnya. Dari Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini, saudaraku seiman, adalah hadis yang agung. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah dia mengatakan bahwa hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Imam An-Nawawi berkata, ajma'al muslimun ala idhami wa mawqi'i hadzal hadis
wa kathrati fawaidihi wa sihhatihi. Kaum muslimin semua sepakat akan keagungan hadis ini dan bahwasannya hadis ini banyak faidahnya, dan hadis ini disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Berkata Imam Al-Iraqi ini gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya. Hadzal haditsu qa'idatun min qawaidil Islam. Hadis ini adalah merupakan salah satu kaidah Islam. Hatta qila innahu thuluthul ilm, sampai ada yang mengatakan bahwa hadis ini sepertiganya ilmu. Ada yang mengatakan seperempatnya ilmu. Dan ada yang mengatakan seperlima ilmu. Berkata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa hadis ini sepertiganya Islam. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sedikit kita akan memperkenalkan siapa Umar bin Khattab. Semua kita sering mendengarnya. Beliau sahabat yang mulia, sahabat yang sudah dijamin masuk surga, sahabat yang banyak keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah masuk ke dalam surga. Lalu Rasulullah melihat sebuah istana. Lalu Rasulullah bertanya, ini istana milik siapa? Lalu dikatakan kepadaku, ini istana milik Umar bin Khattab. Subhanallah. Rasulullah SAW, saudaraku seiman, beberapa kali mimpi tentang Umar. Antara mimpi Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, ra'aitu, aku bermimpi, ka'annan nas waridat alayya, manusia ditampakkan kepadaku wa alaihim qus, yang memakai pakaian. Ada yang pakaiannya hanya sampai ke lutut, ada yang pakaiannya sampai ke paha, ada yang pakaiannya sampai ke perut. Para'aitu Umar yajuru qamisahu, maka aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku itu Umar bin Khattab pakaiannya melapuk sampai ke tanah. Lalu para sahabat bertanya, apa takwil mimpimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, din, agama. Ya saudaraku seiman, ya, kalau antum bermimpi melihat seseorang yang memakai pakaian gamis putih bagus, menutup seluruh tubuhnya, itu menunjukkan agamanya bagus. Ya, ikhwan Islam saudaraku seiman. Rasulullah juga pernah bermimpi. Kata Rasulullah, "Ra'aitu ka'anni asyrabul laban." Aku bermimpi seakan-akan aku itu minum susu. Minum apa? Minum susu. Hatta wajadtu rai tahta azfari. Sampai-sampai aku merasa kenyang sekali minum susu, sampai kenyangnya itu terasa ke bawah jari jemariku. Thumma a'taitul fadlata Umar ibn Khattab. Kemudian aku memberikan sisa susu itu kepada Umar. Kepada siapa? Umar. Lalu Rasulullah ditanya, apa takwil mimpimu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, al-ilm, ilmu. Ya, Masya Allah, Umar, ya, ini hadis menunjukkan akan keilmuan Umar yang luar biasa, Pak. Rasulullah SAW juga bermimpi. Kata Rasulullah SAW, aku bermimpi melihat Abu Bakar mengambil air di sumur dengan 2 ember.
Lalu datang Umar membawa ember-ember yang banyak dan membuat manusia puas dengan air itu. Kata para ulama, ini menunjukkan akan kekhilafahan mereka. Dan ternyata benar, Abu Bakar menjadi khalifahnya 2 tahun, tapi Umar sampai 18 tahun. Dan di masa kekuasaan Umar luar biasa. Iya, karena Umar itu kalau antum baca bagaimana beliau sebagai seorang khalifah, ajib, Masya Allah. Iya. Itu Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah SAW bersabda tentang Umar bin Khattab, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Lau kana ba'di nabi lakana Umar. Kalaulah seandainya masih ada nabi setelahku, niscaya orangnya adalah Umar. Saking hebatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Umar itu keimanannya luar biasa, Pak. Sampai-sampai disebutkan lausalaka syaitanu fajjan. Ya, kalaulah setan itu melewati sebuah jalan lalu bertemu dengan Umar, dia akan mencari jalan yang lain, Pak. Takut dari Umar. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berapa banyak ayat Al-Quran yang Allah turunkan karena usulan Umar, Pak. Bayangkan, Pak, usulannya Umar disetujui langsung oleh Allah, Pak. Ini kan menunjukkan kehebatan ilmu Umar, Pak. Di antara ayat yang turun atas usulan Umar, ayat apa, Pak? Perintah untuk sholat di maqam Ibrahim. Tahu kan maqam Ibrahim? Maqam ini bukan makam ya. Tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, law ittakhadna maqama Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan maqam Ibrahim ini sebagai tempat sholat? Allah benarkan ucapan Umar. Allah turunkan firman-Nya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Masya Allah. Di antara ayat yang Allah turunkan asas usulan Umar apa? Ayat hijab. Ya. Di mana Umar mengatakan, ya Rasulullah, uhjub nisa'ak fa innahu ya'tika barrun wa fajir. Wahai Rasulullah, suruh istrimu berhijab, karena yang datang kepadamu bukan hanya orang baik-baik ya Rasulullah, orang yang enggak baik juga datang kepadamu. Tak lama kemudian Allah turunkan ayat hijab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak wanitamu, dan kepada istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab mereka. Atas usulan siapa? Umar. Ketika telah selesai perang Badar, ya, kaum muslimin menang kan? Menang. Dan banyak tawanan-tawanan perang, Pak. Maka Rasulullah dan para sahabatnya bermusyawarah, ini tawanan perang diapain nih? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita minta tebusan aja? Karena tawanan-tawanan perang ini masih saudara-saudara kita secara nasab. Kita ambil tebusan aja. Kata Umar apa? Tidak. Bunuh mereka semua ya Rasulullah. Karena mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Rasulullah lebih condong kepada pendapat Abu Bakar dan tidak mengambil pendapat Umar. Ya.
Umar pun pergi. Tak lama Allah turunkan ayat membenarkan pendapat Umar. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuzqina fil ard. Ketika Umar balik lagi ke Rasulullah, Rasulullah sedang menangis dengan Abu Bakar. Ya. Subhanallah, saudaraku seiman, ini hebatnya Umar ya. Sampai usulan-usulan beliau langsung disetujui oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan akan keilmuan Umar yang luar biasa. Iya. Tidak ada sahabat yang punya keistimewaan seperti ini kecuali Umar. Yang usulan-usulannya langsung didengar oleh Allah dan Allah turunkan menjadi ayat yang dibaca. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, bukan 18 maaf. 10 tahun lamanya. Ya, 10 tahun 5 bulan. Ada yang mengatakan 10 tahun 6 bulan. Dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku di kota Madinah dalam keadaan mati syahid. Jadi Umar pengen meninggal di kota Madinah. Kenapa Pak? Karena meninggal di kota Madinah itu keutamaannya Masya Allah Pak. Rasulullah SAW mengatakan man mata bil Madinah, ya, siapa yang meninggal di kota Madinah fakuntu lahu syafi'an, maka aku akan menjadi pemberi syafaat untuk dia. Umar berdoa, ya Allah, wafatkan aku di kota Nabi-Mu, tapi dalam keadaan mati syahid. Kata para sahabat, bagaimana kamu mau mati syahid di kota Madinah? Kalau mau mati syahid di medan perang. Ternyata Allah kabulkan doa Umar Pak. Ketika sedang sholat subuh, Umar dibunuh oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu'ah. Iya, sampai ususnya burai. Yang tak lama kemudian beberapa hari setelah itu Umar pun meninggal dunia. Ya, semoga Allah meridai Umar. Semoga Allah ya mengangkat derajat Umar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bapak tahu tidak Pak, hadis ini sanadnya itu hanya satu. Ini disebut dengan oleh para ulama dengan istilah goribun mutlak. Gorib yang bersifat mutlak. Kenapa? Karena hadis ini yang meriwayatkan dari Rasulullah hanya Umar. Hanya siapa? Umar. Yang kedua, tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali seorang perawi saja. Namanya Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Ya. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali satu orang saja. Muhammad bin Ibrahim, siapa lupa ya. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang saja, itu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari puluhan orang mengambil. Makanya hadis ini Pak dibawakan oleh Imam Bukhari di hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari subhanallah dalam sahihnya mengawali hadis di kitabnya itu dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat, di mana sanadnya hanya satu orang saja, gharib mutlak. Dan diakhiri dengan hadis yang gharib mutlak juga dalam Sahih Bukhari. Seakan-akan Imam Bukhari ingin membantah kelompok Mu'tazilah yang menolak hadis ahad. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita akan bahas saudaraku. Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Innamal a'malu binniyat. Innama, apa itu innama, Pak? Innama itu, Pak, terdiri dari dua, inna dan ma. Ya. Inna itu harfu taukid, ma di sini ma al-kafah, oleh para ulama mengatakan begitu. Ma yang mencegah fungsi inna. Karena inna itu secara bahasa Arab fungsinya apa? Memansubkan mubtada yang menjadi isimnya dan memarfurkan khobarnya. Nah, gara-gara kemasukan ma di sini, jadi tidak berfungsi itu inna, sehingga berubah fungsinya menjadi apa? Menjadi adatul hasr, menjadi alat untuk hasr. Hasr itu artinya membatasi, ya, alat untuk membatasi. Sehingga innama itu kalau diterjemahkan, Pak, bagaimana? Sesungguhnya hanyalah, begitu. Innama, sesungguhnya hanyalah. Kenapa? Karena ini membatasi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanyalah sah dengan apa? Niat. Ya. Apa yang dimaksud dengan amal? Innamal a'malu. Saudaraku seiman, Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan amal dalam hadis ini yaitu amal badan dan amal lisan. Itu kan nggak butuh niat, Pak. Beda dengan amal badan. Kalau amal badan butuh niat, betul. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Innamal a'malu. Sesungguhnya amal-amal itu, amal perbuatan. Para ulama, Pak, membagi amal menjadi dua. Ya. Yang pertama yaitu amal yang bersifat fi'il, perbuatan. Yang kedua yaitu amal yang bersifat tark, meninggalkan. Jadi ada amal yang bersifat apa? Fi'il. Apa itu? Melakukan. Contohnya apa, Pak? Sholat, puasa, zakat, haji. Itu kan melakukan. Ya. Ada amal yang berbentuk tark, meninggalkan. Contohnya apa? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat termasuk perbuatan tidak, Pak? Termasuk perbuatan. Ya. Mencuci najis, tark. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa para ulama membedakan ini, Pak? Ada amal yang bersifat melakukan, ada amal yang bersifat apa? Meninggalkan. Amal yang bersifat melakukan ini yang butuh niat. Yang butuh apa? Niat. Adapun amal yang bersifat tark, meninggalkan, maka kebanyakan ulama mengatakan tidak butuh niat. Nggak perlu kita tiap hari berniat. Ya, saya berniat hari ini meninggalkan maksiat. Nggak perlu. Ya. Kapan, Pak, kita disuruh berniat meninggalkan maksiat? Kapan kita disuruh berniat meninggalkan maksiat? Yaitu ketika maksiat ada di depan kita dan kita ingin melakukan perbuatan maksiat ini, maka saat itu kita niatkan untuk meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula
membersihkan najis yang ada di badan kita, kata para ulama, itu pun tidak butuh niat. Contoh misalnya, kalau di kepala antum ada najis, di kepala antum ada apa? Najis. Terus antum jalan, tau-tau hujan, bersih sendiri dengan sendirinya. Cukup tidak Pak? Kata para ulama itu sudah mencukupi, tidak butuh pada apa? Niat. Iya. Nah ini disebut oleh para ulama dengan istilah af'alut turuk, melakukan yang bersifat meninggalkan. Ya, jadi amal ada yang bersifat melakukan, ada amal yang bersifat apa? Meninggalkan. Nah, yang sangat membutuhkan niat dan diharuskan niat yang mana Pak? Amal yang bersifat apa? Melakukan. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Innamal a'malu bin niyat. Kata-kata bi dalam bin niyat ada fungsinya nggak Pak? Ada. Bahasa Arab tuh bahasa yang sangat kaya Pak. Ya. Bapak tahu nggak Pak? Pokoknya dalam bahasa Arab setiap huruf itu ada fungsinya loh Pak. Alif fungsinya apa aja? Banyak ternyata Pak. Ada alif istifham, pertanyaan, ya, dan yang lainnya. Ba fungsinya apa? Banyak ternyata. Ada ba kosam, sumpah, ada ba untuk yang lainnya. Nah, ba di dalam bin niat ini fungsinya apa? Kata para ulama, ba di dalam hadis ini innamal a'malu bin niyat bi. Itu artinya ba'ul musahabah. Ba yang mempunyai makna menemani. Mempunyai makna apa? Menemani. Artinya bahwa amal itu harus ditemani oleh niat. Ya. Sekarang saya mau tanya sama antum Pak. Mungkin nggak amal kita melakukan sebuah perbuatan tanpa niat? Kan sudah saya sebutkan tak apa ya. Amal itu ada dua macam. Ada amal yang bersifat melakukan, ada amal yang bersifat apa? Meninggalkan. Kalau meninggalkan bisa saja tanpa niat. Tapi untuk melakukan mungkin nggak tanpa niat? Nggak mungkin, susah. Gimana? Coba. Mungkin nggak antum misalnya berkata, tadi saya makan tanpa niat ya Pak Ustadz. Loh, gimana? Loh, tiba-tiba mulut saya terbuka sendiri Ustadz. Tiba-tiba tangan saya gerak sendiri Ustaz, masukin makanan sendiri, padahal saya nggak niat. Mungkin nggak Pak? Hah? Nggak mungkin. Kecuali kalau antum ngelindur kali. Kalau antum ngelindur sedang tidur, iya mungkin. Tapi kalau antum sedang sadar, nggak mungkin itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya setiap perbuatan manusia pasti ada niatnya tidak Pak? Bahkan terkadang teman antum saja tahu niat antum. Antum ngambil anduk, ngambil sabun, terus bilang, temannya apa? Mau mandi ya? Iya, kok tahu sih? Antum pakai peci, pakai apa? Koko, pakai sarung pergi. Mau sholat zuhur ya? Iya. Maka dari itu saudaraku seiman, kalaulah kita disuruh melakukan perbuatan tanpa niat, pasti itu sulit untuk kita lakukan. Ya tidak Pak? Sulit. Antum disuruh melakukan perbuatan tanpa niat gimana coba? Ayo, makan tanpa niat. Kan bingung Pak. Caranya gimana? Karena niat itu pasti menemani setiap perbuatan. Antum mau pergi ke pasar pasti sebelumnya ada niat, ya nggak? Sahih.
Maka dari itu niat tempatnya di mana? Para ulama semua sepakat ijma, Pak, bahwa niat itu tempatnya di hati. Niat tempatnya di mana? Di hati. Dan sudah otomatis setiap perbuatan manusia pasti disertai dengan apa? Niat. Antum pergi ke masjid mau sholat, sudah otomatis ada niat untuk apa? Sholat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada itu, apakah niat perlu diucapkan? Hah? Niat perlu diucapkan nggak, Pak? Niat perlu diucapkan nggak? Nggak perlu, Pak. Rasulullah SAW tidak pernah kalau mau sholat itu mengucapkan niat, nggak ada hadisnya. Silakan cari satu hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW kalau mau sholat mengucapkan niat, usolli fardhu dhuhri, ya, arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah, adaan misalnya. Nggak ada, mana dalilnya? Ya, makanya kalaulah itu benar mengucapkan niat itu sesuatu yang disyariatkan ketika mau sholat, pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkannya, pasti para sahabat sudah mempraktikannya, pasti itu, Pak. Tapi ketika tidak ada satupun keterangan dari Rasulullah dan para sahabatnya, itu menunjukkan memang itu tidak disyariatkan, saudaraku sekalian. Iya. Walaupun misalnya ada ulama yang mengatakan boleh melafazkan niat mau sholat, ulama bukan dalil. Ingat, ulama bukan apa? Dalil. Dalil itu yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Itu dalil. Ulama bukan dalil. Ya. Terus bagaimana dengan haji, Pak? Ketika haji kita mengucapkan ketika dimikotkan, labbaik Allahumma umroh, labbaik hajjan, labbaik umroh. Berarti Nabi melafazkan niat dong itu. Kita katakan niat itu sudah ada. Sudah apa? Ada sebelumnya. Ketika antum berangkat dari kota Madinah mau pergi umroh ke mana? Ke Mekah. Otomatis lewat mikot tidak? Lewat mikot enggak, Pak? Lewat mikot. Ketika antum berangkat dari Madinah ke mikot, ada niat umroh enggak? Di hati? Ada niat, Pak. Enggak mungkin enggak ada. Ya kan? Iya. Ya. Nah, terus di mikot mengucapkan labbaik Allahumma umrah itu gimana? Melafazkan niat. Sebagian ulama mengatakan itu sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Takbiratul ihram itu kan untuk memulai apa? Sholat. Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihramnya haji dan umroh itu ucapan labbaik umroh atau labbaik hajjan wa umroh yang diucapkan ketika di mana? Di mikot. Ya. Jadi niat sudah ada sebelumnya, Pak. Lalu bagaimana dengan apa? Sembelihan kurban. Nabi SAW ketika menyembelih, apa ucapannya? Ketika mau menyembelih kurban. Hah? Hadza anni wa an ahli baiti. Bismillahi Allahu Akbar. Sembelih. Maka kita katakan bahwa khusus untuk kurban, na'am kita ucapkan. Tapi tidak bisa dikiaskan kepada ibadah yang lain, Pak. Karena kalau itu bisa dikiaskan kepada ibadah yang lain,
tentu yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah SAW. Mana orang yang mengucapkan niat sholat katanya dikiaskan kepada Rasulullah mengucapkan niat ketika mau korban. Kita katakan ya akhi, nggak bisa dikiaskan akhi, karena kalau kias itu benar pasti Rasulullah sudah mengajarkan itu. Karena Rasulullah sudah mengajarkan tata cara salat, tidak? Sudah. Rasulullah bersabda, ya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, saudaraku seiman. Jadi ini ya. Jadi ya. Niat itu tempatnya di mana, Pak? Di hati. Kemudian apa fungsi niat, Pak? Kata para ulama, niat itu ada dua fungsi. Yang pertama, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Membedakan apa? Ibadah dengan kebiasaan. Contoh, untuk membedakan antara mandi junub dengan mandi kebiasaan pakai apa? Ya, hati-hati. Nah, kalau antum misalnya malamnya jima sama istri, terus antum subuhnya mandi, karena antum punya kebiasaan mandi subuh, nggak ada niat mandi junub, tapi niatnya cuma mandi biasa aja, terus antum sholatnya tidak sah. Atas pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena wajib niat. Mandi junub itu ibadah dan diharuskan adanya pada apa? Niat. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini yang pertama, membedakan antara ibadah dengan apa? Kebiasaan. Yang kedua, Bapak sekalian, membedakan sebuah ibadah satu sama lainnya. Terutama kalau ibadah itu mempunyai banyak macamnya, Pak. Contoh misalnya, sholat. Sholat kan ada sholat wajib, sholat apa? Sunnah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Untuk membedakan sholat wajib dengan sholat sunnah, pakai apa? Niat. Sholat sunnah banyak macamnya, Pak. Ada sholat sunnah wudu, ada sholat sunnah apa? Tahiyat masjid, ada sholat sunnah rawatib. Ya. Bagaimana membedakannya? Jawabnya dengan niat. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya niatnya 3 in 1 boleh nggak? Niatnya 3 in 1, Pak. Tahu nggak 3 in 1? Bukan kopi susu ini, Pak. 3 in 1 ya. Antum sholat 2 rakaat, niatnya 3. Yang pertama, niat sholat wudu. Yang kedua, niat sholat tahiyat masjid. Yang ketiga, niat sholat duha. Boleh nggak tuh 3 in 1? Ya. Jumhur ulama, dan itu pendapat madhab yang 4. Madhab yang 4 itu madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, mengatakan boleh, nggak apa-apa. Dalilnya mana? Dalilnya hadis ini, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Ya, binniyat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini Pak, fungsi niat ada 2. Yang pertama apa tadi? Membedakan kebiasaan dengan ibadah.
dan membedakan ibadah satu sama lainnya. Ini dia fungsi niat. Sekarang kita membahas Pak, macam-macam niat. Niat ada dua macam. Niat ada dua macam. Macam yang pertama yang disebut dengan niatul amal, niat beramal. Macam yang kedua yang disebut dengan niat idhofah, niat karena siapa? Karena Allah atau karena yang lain? Ya. Yang pertama niat apa tadi Pak? Niat amal. Contohnya apa? Niat mau sholat, niat mau wudhu, niat mau puasa, niat mau haji atau umroh, ya, niat mau zakat atau sedekah. Itu namanya disebut dengan niat apa? Amal. Yang kedua, niat idhofah. Contohnya apa? Bapak sholatnya karena Allah atau karena ria, pengen dipuji orang. Bapak sedekahnya karena Allah atau karena ingin diganti di dunia. Ya. Nah itu namanya niat idhofah Pak. Yang pertama niat apa tadi? Niat amal. Nah niat amal ini mempengaruhi absahnya amal perbuatan. Adapun yang kedua niat idhofah mempengaruhi dapat dosa atau dapat pahala. Ya. Antum sholat, niat amalnya udah bener mau sholat, tapi niat idhofahnya salah. Rupanya antum niatnya pengen disebut apa? Ahli ibadah, pengen dipuji orang. Kira-kira antum dapat pahala apa dapat dosa? Kalau antum sholat niatnya pengen dipuji orang, dapat pahala apa dapat dosa? Dosa dong. Masa sholat dosa sih? Niatnya yang salah. Sholat itu amal yang besar. Sholat itu amal yang agung. Tapi bisa berubah menjadi maksiat. Gara-gara apa? Niat. Makanya Pak, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat, antum bisa pastikan dia matinya husnul khotimah? Bisa memastikan? Gak bisa. Karena yang tahu niat siapa? Gimana kalau dia lagi sholat, pas lagi ria, pengen dipuji orang, tahu-tahu mati. Matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Makanya ngeri Pak niat itu Pak. Ya. Maka dari itu Pak, penting banget memperhatikan masalah niat itu penting banget. Amal kita tanpa niat nggak sah. Amal kita salah niat dosa. Bahkan kata para ulama, penduduk neraka kekal di neraka gara-gara niat. Antum tahu penduduk neraka kan orang-orang kafir tuh kekal ya di neraka. Mungkin ada orang bertanya gini, Ustadz, kenapa orang kafir kekal di neraka? Sementara mereka kafirnya kan di dunia cuma berapa puluh tahun doang. Orang kafir misalnya umurnya 60 tahun. Terus kok diadabnya sampai kekal begitu selama-lamanya? Padahal kan kekafirannya cuma 60 tahun, Ustadz.
Kata para ulama, karena dia berniat untuk kafir selamanya dan tidak akan pernah mau beriman. Karena niatnya itulah yang membuat dia kekal di neraka. Sebaliknya orang yang beriman, beramal soleh paling berapa puluh tahun? Bapak umurnya misalnya cuma 60 tahun meninggal, masuk surga selama-lamanya dalam surga. Kata para ulama, karena niat bahwa dia akan beriman selamanya dan tidak mau kafir. Karena niat itu pun Allah jadikan penduduk surga kekal di neraka, di surga. Penduduk api neraka, orang kafir itu kekal di neraka. Karena apa? Ya. Makanya niat tuh ngeri, Pak. Ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya apa? Niat. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pembahasan berikutnya, Pak, syarat-syarat sah niat. Syarat-syarat sah niat. Syarat sah niat ada 6. 4 disepakati ulama. Syarat yang pertama, syarat sah niat yaitu Islam. Syarat sah niat yang pertama apa? Islam. Yang dimaksud di sini, Pak, niat ibadah. Niat apa? Ibadah. Maka syarat yang pertama Islam. Maka orang kafir syaratnya sah, niat ibadahnya sah tidak, Pak? Masa. Misal ada orang kafir datang bawa domba ke masjid. Pak, ini korban dari saya. Yang namanya korban ibadah bukan, Pak? Ibadah. Sedangkan ibadah orang kafir diterima tidak, Pak? Nggak diterima. Kenapa? Karena syarat sahnya ibadah dan niat ibadah itu apa? Islam. Iya. Pak, saya sudah beli domba ini, masa nggak diterima, Pak? Ya masalahnya situ bukan Muslim. Sementara syarat diterimanya ibadah itu apa? Islam. Jadi dengan ijma seluruh ulama, Pak, semua sepakat ulama dalam masalah ini. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Ya. Syarat yang kedua, Pak, daripada syarat niat, syarat sah niat. Syarat yang kedua, syarat sah niat, yaitu at-tamyiz. Apa itu tamyiz? Mumayyiz. Mumayyiz itu usia anak yang sudah bisa membedakan. Kapan anak disebut mumayyiz? Anak disebut mumayyiz itu bila berumur 7 tahun. Atas pendapat yang paling kuat. Ya. Anak disebut mumayyiz bila umurnya berapa? 7 tahun. Mana dalilnya? Dalilnya hadis. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, umurnya berapa tahun? 7 tahun. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa usia anak mumayyiz itu umur 7 tahun. Kenapa? Karena Nabi menyuruh anak untuk sholat umur berapa? 7 tahun. Berarti sholat anak umur 7 tahun sudah sah niatnya, Pak. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beda, Pak, bedakan antara syarat sah niat dengan syarat wajibnya ibadah. Kalau syarat sah niat itu mumayyiz.
Sedangkan syarat wajibnya ibadah balik. Paham tidak Pak? Ya. Anak yang mumayyiz umur 7 tahun, kalau dia berniat sholat, sah sholatnya. Tapi kalau dia anak wajib nggak? Hah? Belum wajib. Kapan wajib sholat? Umur 10 tahun. Umur sudah balik. Baliknya kapan? Ya berbeda-beda anak ya. Ada yang 15 tahun balik. Bahkan kalau anak perempuan, anak cewek ya, umur 10 tahun ada yang sudah balik bahkan Pak. Umur 12 tahun ada yang sudah haid. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini akhi. Makanya kalau ada anak kecil umur 7 tahun haji. Umur 7 tahun apa? Haji. Maka kata para ulama, nanti setelah balik dia wajib haji lagi. Sebagai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza hajja as-sabi qabla an yablugh fa alaihi hajjatun ukhra ba'da ma balagh." Apabila anak kecil haji sebelum balik, maka dia wajib haji lagi setelah apa? Balik. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, ini syarat yang kedua nih Pak, syarat sah niat. Apa tadi? Hah? Syarat yang kedua apa? Tamyiz, Masya Allah. Yang pertama apa tadi? Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Kalau yang nyatet insya Allah tahu. Kalau yang nggak nyatet bengong. Ya. Syarat yang ketiga. Apa syarat ya sahnya niat yang ketiga? Yang ketiga al-ilmu bil manwi. Berilmu tentang hukum yang diniatkan. Berilmu tentang apa? Hukum yang diniatkan. Contoh, antum mau sholat apa? Sholat wajib apa sholat sunnah? Maka harus tahu dulu hukumnya. Sehingga itu menunjukkan saudaraku seiman, ya, penting kita untuk tahu dulu hukumnya apa. Jangan sampai ibadah yang wajib niatnya sunnah. Atau kebalikan, ibadah yang sunnah niatnya apa? Wajib. Pengaruhnya, efeknya apa? Bisa nggak sah Pak? Salah niat dia, bisa nggak sah tuh. Ya, makanya harus tahu gimana. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Berilmu tentang hukum amal yang diniatkan. Syarat yang keempat dari syarat sah niat, yaitu adamul munafah bainan niyah wal manwi. Tidak ada sesuatu yang meniadakan antara niat dengan yang diniatkan. Tidak ada sesuatu yang meniadakan antara niat dengan yang diniatkan. Maksudnya gimana? Begini Pak, terkadang niat kita gara-gara ada sesuatu jadi nggak sah. Gimana? Contoh misalnya, ada orang berniat sholat. Ada orang berniat apa? Sholat. Sebelum sholat murtad. Sebelum sholat apa? Murtad dari agama Islam. Nah, murtad ini kata para ulama meniadakan keabsahan niat. Sehingga nggak sah pada waktu itu sholatnya.
Ya. Ini syarat yang keberapa? Hah? Keempat. Saya ulangi, yang pertama apa tadi? Islam. Yang kedua apa? Tamis. Yang ketiga apa? Berilmu tentang hukum amal yang diniatkan. Yang keempat tadi apa? Tidak ada sesuatu yang meniadakan antara niat dan yang diniatkan. Ya. Syarat yang kelima dari syarat sah niat. Apa itu? Yaitu antakunal niyah fi bidayatil amal. Niat itu harus ada di awal amal. Jangan di tengah, apalagi di akhir. Jadi niat itu harus berada di mana? Di awal. Ya, jangan di tengah, apalagi di akhir. Syarat yang keenam, alla tuqta'an niyah. Niat itu harus ada dari awal amal sampai akhir amal dan tidak boleh diputuskan. Niat itu harus ada dari awal amal sampai akhir amal dan tidak boleh diputuskan. Sekarang saya mau tanya sama antum. Ya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya? Kalau antum jam 11 tidur. Jam 11 apa? Tidur. 11 siang ya. Bangun jam 4. Bangun jam 4. Pas bangun antum ingatnya sholat asar. Padahal antum belum sholat zuhur. Akhirnya pas sholat antum niatnya sholat asar. Allahu Akbar. Pas di 2 rakaat baru inget, saya kan belum sholat zuhur. Di tengah-tengah langsung berubah niat jadi sholat zuhur. Kira-kira sholat mana yang sah dan sholat mana yang tidak sah? Alasannya? Kenapa? Sholat zuhurnya tidak sah. Kenapa sebabnya? Sholat zuhurnya tidak sah karena niatnya tidak dari awal amal. Sedangkan tadi kita sebutkan bahwa syarat niat itu harus berada di awal. Sementara dia baru berniat di mana? Di tengah. Sekarang saya mau tanya, sholat asarnya sah tidak? Hah? Sholat asarnya sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena terputus. Kan tadi nih sudah kita sebutkan, ya, kalau misalnya syarat yang kelima apa? Yang kelima harus di awal amal. Syarat yang keenam apa? Harus ada dari awal sampai akhir, nggak boleh diputus. Nah antum sholat asar, Allahu Akbar, di tengah jalan ingat belum sholat zuhur. Tahu-tahu diubah niatnya di tengah ke sholat zuhur. Jadi yang nggak sah yang mana? Dua-duanya nggak sah. Ya, dua-duanya nggak sah. Kenapa? Zuhurnya nggak sah karena tidak dimulai dari awal. Asarnya pun nggak sah karena sudah diputus niatnya. Olas. Tuh kan kalau nggak paham gimana coba? Gak sah dua-duanya, gimana? Ya.
Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dikecualikan kata para ulama puasa sunnah mutlak. Untuk puasa sunnah mutlak boleh memulai niatnya itu dari pagi. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW suatu pagi nanya ke istrinya, ada makanan enggak? Semua istrinya mengatakan pagi ini enggak ada makanan. Kata Rasulullah, kalau begitu pagi ini saya puasa aja. Iya. Di situ Rasulullah SAW memulai niat puasanya dari semenjak apa? Pagi, boleh. Ini namanya puasa sunnah mutlak, Pak. Iya, puasa sunnah mutlak. Nah ini Pak, ini 6 syarat sah niat. Ingat ya, 6 perkara ini Pak. Karena kalau salah satunya tidak ada, niatnya nggak sah. Ya. Kemudian tadi Pak, permasalahan yang berhubungan dengan tasyrikun niyah, yaitu beberapa niat dalam satu ibadah. Beberapa niat dalam satu apa? Ibadah. Kayak tadi 3 in 1. Ya. Apa itu? 3 in 1. Contohnya tadi 3 niat dalam satu ibadah. Saya sholat 2 rakaat, niatnya 3. Sholat wudu, sholat tahiyat masjid, sama tahiyat apa? Sama sholat apa? Duha. Wah, 2 rakaat 3 niat. Boleh nggak tuh? Antum yang tidur tadi jawab. Anda yakin yang tidur nggak bisa jawab nih. Siapa yang bisa jawab? Boleh nggak? Boleh. Menurut pendapat siapa? Menurut pendapat siapa boleh? Iya, menurut pendapat 4 madhab. Menurut pendapat 4 madhab itu boleh dan sah. Iya. Sedangkan menurut madhab Zahiri itu Ibnu Hazm nggak sah. Kalau Ibnu Hazm pendapatnya setiap ibadah wajib 1 niat. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau Imam 4 mengatakan boleh, nggak apa-apa. Dalilnya mana? Hadis yang sedang kita bahas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Ya. Hadis ini mutlak, baik 1, 2, 3 boleh, nggak apa-apa. Namun sebagian ulama memberikan syarat, Pak. Syaratnya harus 1 level. Hukumnya sama-sama sunnah misalnya. Adapun kalau yang 1 wajib, yang 1 sunnah, nggak bisa. Contoh, setelah Ramadan kan disyariatkan puasa Syawal kan, 6 hari, ya kan? Tapi antum masalahnya punya qadhaan, antum batal 6 hari di bulan Ramadan. Ustadz boleh nggak saya niat qadha sekaligus 6 Syawal? Jawabnya nggak boleh. Aku nggak boleh karena yang 1 wajib, yang 1 apa? Sunnah. Dan juga Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal. Ya, siapa yang puasa Ramadan, disebut puasa Ramadan kalau dia puasa full, kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia puasa setahun. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertanyaan lagi, antum di hari Jumat junub, jima sama istri, terus pas mau mandi Jumat niatnya 2, niat mandi junub
sekaligus niat mandi Jumat. Boleh nggak? Ada yang mengatakan enggak. Alasannya apa? Ya, boleh nggak? Pak? Ya, tergantung Pak. Tergantung antum punya keyakinan mandi Jumat itu wajib apa enggak. Kalau menurut antum mandi Jumat nggak wajib, berarti sunnah dong. Sementara ini mandi junub wajib. Sementara tadi sudah kita sebutkan yang wajib dengan yang sunnah nggak bisa digabung. Ya. Memang terjadi perselisihan para ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan boleh digabung antara mandi Jumat dengan mandi junub. Kenapa? Ya. Karena pertama tujuannya sama-sama mensucikan diri, membersihkan diri. Terlebih melihat kepada sejarah disyariatkannya mandi Jumat itu untuk apa? Antum tahu tidak sejarah disyariatkan mandi Jumat? Gara-garanya waktu itu mereka yang dari pasar langsung ke masjid dalam keadaan berkeringat. Mereka yang dari ladang pergi ke masjid dalam keadaan keringat. Akhirnya di masjid bau apek. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mandi. Berarti kata mereka, mandi Jumat itu sebetulnya sudah dicukupi oleh mandi junub. Tapi masalahnya Pak, mandi junub tidak bisa dicukupi oleh mandi Jumat. Kalau antum niatnya mandi junub doang, sudah mencukupi Jumatan. Sebetulnya sudah mencukupi karena tujuannya sudah terhasilkan. Ya. Makanya pendapat jumhur mengatakan boleh menggabung antara mandi Jumat dengan mandi apa? Junub. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Wajib mandi 2 kali. Mandi Jumat dan mandi apa? Junub. Ya sebetulnya lebih aman sih. Sebab kalau antum mandi 2 kali, antum selamat dari perselisihan. Ya tidak? Ya dong. Kalau antum mandinya 2 kali, semua ulama sepakat boleh. Sudah terhasilkan. Yang diperselisihkan itu kalau mandinya sekali dengan 2 niat. Nah kalau antum mandinya 2 kali, aman. Saya mah cari aman aja lah Ustadz. Ya bagus, gak apa-apa. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini namanya persekutuan niat, Pak. Iya. Makanya kata Imam As-Suyuti dalam kitab beliau disebutkan dalam kitab ya saya lupa namanya. Kata beliau kalau ada orang niatnya 2. Niat zakat dengan niat sedekah. Niat zakat dengan niat apa? Sedekah. Mana yang sah? Zakatnya atau sedekahnya? Kata Imam Suyuti, zakatnya tidak sah. Yang sah hanya sedekahnya saja. Kenapa? Karena zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Dan ini tidak bisa digabung. Antara zakat dengan sedekah tidak bisa apa? Digabung. Maka kalau digabung menyebabkan yang wajib jadi tidak sah. Itu menurut pendapat Imam As-Suyuti rahimahullah. Wallahu a'lam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini dia ya yang berhubungan dengan niat Bapak sekalian. Ikhwata Islam. Kemudian Pak, sudah kita sebutkan tadi bahwa niat itu Pak berhubungan dengan banyak permasalahan. Nah sekarang kita akan membahas itu hubungan niat dengan pahala dan siksa dan pahala dan dosa.
Harus kita pahami, Pak. Dosa dan pahala itu ditentukan oleh niat. Yang menentukan seseorang dapat pahala atau dapat dosa apa? Niat. Ya. Antum minum air biasa, air aqua. Enggak dosa, tapi kalau niatnya mabok-mabokan, antum kira ini arak, pasti minum gelut, air biasa. Dosa enggak? Tetap dosa. Ya, kok bisa? Kan air biasa. Niatnya, Mas. Masalahnya kamu niatnya mau mabok-mabokan, ternyata salah ambil. Ya. Tetap dosa, masalah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebaliknya, antum haus banget, pengen mau minum, nggak tahu kalau itu arak, dia minum, klok, mabok, kelayang, ini apaan nih? Oh, ternyata arak, dosa nggak, Pak? Nggak dosa, karena antum nggak ada niat kok mau apa? Mau mabuk dan nggak tahu kalau itu arak, niatnya cuma mau minum karena haus. Tuh, lihat, Pak, yang satu bernilai pahala, yang satu bernilai dosa, itu semua ditentukan lewat niat. Ya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis ini, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena ingin dunia atau karena wanita, maka dia sesuai dengan niatnya. Tergantung niat. Ya. Makanya niat itu ngeri, Pak. Gara-gara niat kita bisa masuk neraka, gara-gara niat kita bisa masuk apa? Ke surga. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku seiman. Jadi niat itu sangat berpengaruh terhadap apa? Pahala dan bahkan sesuatu yang mubah. Gara-gara niat jadi ibadah. Makan mubah. Tapi karena niat makan itu dia pengen apa? Supaya kuat ibadah. Ya. Dengan dia makan itu niatnya supaya apa? Memelihara kesehatan. Jadi ibadah, Pak. Gara-gara niat. Antum olahraga, niatnya apa? Niat saya biar sehat, Ustaz. Kalau saya sehat kan ibadah enak. Masya Allah. Gara-gara niat itu olahraga jadi ibadah, Pak. Masya Allah. Gara-gara niat toh. Orang wanita nyuci piring, ya, nyuci baju suaminya, ya, ngepel rumah, niatnya untuk apa? Berbakti sama suami. Untuk ibu-ibu pertanyaannya ditulis saja ya, dicatat. Dilempar ke sini bisa. Bolehkah zakat kepada mertua? Pak, saya mau kasih sama antum kaidah. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kita wajib tanggung hidupnya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kita wajib nafkahi. Siapa? Istri, anak, orang tua. Nah, mereka ini tidak boleh dikasih zakat, Pak. Nggak boleh. Adapun mertua, itu kita tidak wajib untuk menanggung hidupnya. Maka kalau ke mertua boleh? Boleh.
Kalau itu uangnya suami ke mertuanya. Iya. Jadi itu kaidahnya gitu, bahwa zakat itu hanya tidak boleh diberikan kepada orang yang dia tanggung hidupnya. Makanya kalau antum punya kakak miskin, atau adik miskin, boleh nggak kita kasih dia dari zakat harta kita? Boleh, nggak apa-apa. Karena kakak, adik nggak wajib kita tanggung hidupnya, nggak wajib kita nafkahi. Paham tidak, Pak? Nah ini, ya Allah wa'alam. Apakah benar anak lebih utama mengimami sholat jenazah ayah atau ibunya? Sebagian ulama berkata begitu. Memang ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Siapa yang paling berhak menjadi imam untuk jenazah? Kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi imam jenazah adalah penguasa. Karena Rasulullah SAW waktu hidupnya sebagai penguasa, dan setiap kali datang jenazah mereka minta Rasulullah yang menyolatkan. Yang kedua, imam rawatib. Kalau di masjid itu ada imam rawatib, maka dialah yang paling berhak untuk menyolatkannya. Kenapa? Karena itu dalam kekuasaannya. Sebutkan dalam hadis, la ya'ummanna rajulu rajula ya fi sultani au kama qala. Tidak boleh seseorang menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain. Sementara itu masjid sudah ada imam tetapnya, harus seizin imam. Kalau imam nggak ngizinin nggak boleh. Makanya harus minta izin dulu, Pak Imam, maaf, boleh nggak kalau yang mengimami anaknya? Kata imamnya silahkan. Iya, nggak masalah. Wallahu alam. Itu yang saya condong kepadanya. Ini memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Tolong jabarkan pengertian surat Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepada kamu berita tentang al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah itu hari kiamat, Pak. Wujuhu yawma idzin khasyiyah, wajah-wajah di hari itu tunduk ketakutan. Amilatun nasibah, dia sudah banyak beramal dan capek lelah. Tasla naron hamiyah, tapi ia masuk neraka. Terjadi perselisihan para ulama tentang makna ayat ini, Pak. Sebagian ulama mengatakan makna ayat ini adalah orang kafir yang waktu di dunia dia bersungguh-sungguh beramal kebaikan, sedekah, bantu orang, tapi dia tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena untuk diterimanya amal dia harus muslim yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Nah ini makna, ini penafsiran pertama, Pak. Yang dimaksud ayat ini siapa? Itu orang kafir yang berbuat apa? Amal kebaikan. Ya. Akibatnya apa? Dia banyak beramal kebaikan,
tapi tetap masuk neraka gara-gara dia tidak mau beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Penafsiran yang kedua, ini masuk ayat ini, kata sebagian ulama, pendapat kedua, ayat ini masuk juga kepada orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Dia bersungguh-sungguh beramal, ternyata amalnya nggak sesuai syariat, dibuat-buat. Akibatnya dia masuk neraka gara-gara itu. Kalau kita perhatikan Pak, dua pendapat ini tidak saling bertabrakan. Masuk di dalam keumuman apa? Ayat ini, wallahu a'lam. Ya. Membaca Al-Quran yang lebih baik untuk mendapatkan pahala, apakah hanya membaca Al-Qurannya saja atau dengan artinya? Apa makna pertanyaan ini? Kalau makna pertanyaan ini artinya biar mendapatkan pahala yang lebih besar, pahala yang lebih besar, maka saya katakan, kamu baca artinya sehingga kamu bisa memahaminya, itu lebih besar dibandingkan kamu baca tapi tidak paham. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk mentadaburi Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Dan tadabbur Al-Quran itu adalah memahami makna-maknanya. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau kita baca ayat Al-Quran sambil kita memahaminya, itu lebih besar di sisi Allah daripada kita baca Quran tapi nggak paham. Ya. Nah, kalau kita baca Quran tidak paham, dapat pahala? Tetap dapat pahala. Disebutkan dalam hadis, man qara al-Quran faqul falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Ya, Masya Allah. Bagaimana dengan rumah yang dulunya ada kesyirikan, Ustaz? Seperti ada tumbal kepala kambing. Apa yang harus kita lakukan dan apakah amal soleh kita batal ketika kita menempati rumah itu? Yang melakukannya siapa? Bukan saya sih, Ustaz. Orang yang bangunnya, ya dia yang dosa, bukan antum. Kalau antum tahu rumah ini dulu ditumbalin, ya itu kan bukan perbuatan antum. Allah mengatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, enggak nanggung. Jadi gimana dong apa yang harus saya lakukan dengan rumah ini? Tempati aja, bacain surat Al-Baqarah. Karena disebutkan dalam hadis, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya. Niat sholat asar di dalam sholat, ingat belum sholat duhur. Diubah niatnya maka tidak sah sholatnya. Pertanyaan, apakah orang tersebut sekarang ini harus sholat duhur dan asar? Rupanya ada yang pernah ini. Ya. Kalau misalnya baru tahu, oh ternyata nggak boleh ya, nggak sah ya, sebaiknya diqodho, Pak. Sebaiknya apa? Diqodho. Ya.
Kalau tuh sekarang sholat zuhur dan asar, yang dulu karena ketidaktahuan kita. Wallahu a'lam. Udah. Apakah habis dioperasi pasang pen pada tulang iga, alat pennya wajib dilepas lagi? Tanya dokter dong, bukan ke saya. Saya bukan dokter, Mas. Tanya ke dokter, ini pennya harus dilepas apa enggak? Kata dokter, jangan. Ya udah, nggak masalah kok, nggak mempengaruhi ibadah kamu. Alat pen yang ada di tulang kamu itu tidak mempengaruhi ibadah kamu sama sekali. Masalah dicabut lagi apa enggaknya jangan tanya ke saya. Tanyanya ke siapa? Ke dokter. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Sementara saya bukan ahli kesehatan, bukan ahli tulang. Ya. WhatsApp udah, mungkin ada yang mau langsung. Maaf tadi ada nomor WhatsApp. Ada nomor WhatsApp di atas. Maaf, dipasang nomor WhatsApp ya? Di atas ada nomor WhatsApp ya? Nomor WhatsApp kalian jawabnya ada? Silakan Umahat, kalau ada yang mau tanya lewat tulisan boleh. Bawa aja kan. Jika orang tua menyuruh anaknya menjadi hafidz, tapi orang lain guru ngajinya, apakah orang tua anak mendapat kebaikan dari Allah? Jika orang tua menyuruh anaknya menjadi hafidz kurang, tapi orang lain guru ngajinya. Nah, belajarnya sama guru ngajinya, Ustaz. Orang tuanya kurang. Oh, anaknya, orang tuanya nyuruh anaknya kamu hafalkan Quran, tapi bukan sama orang tuanya, sama dia. Dapat pahala, dapat lah pasti. Kenapa? Kan orang tuanya yang mendukung, yang nyuruh. Ayo nak, kamu ngapalin Quran nak. Bapak nggak hafal Quran, kamu jangan kayak bapak. Kamu harus menjadi orang yang pintar dan alim nak. Ayo nak. Nah, orang tua seperti ini pasti pada dapat pahala. Makanya orang yang anaknya hafal Quran, kata Rasulullah di hari kiamat orang tuanya diberi apa Pak? Diberikan apa namanya? Taj. Apa itu yang ada di kepala itu? Mahkota kemuliaan. Gara-gara anaknya hafal Quran. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan kita tutup sampai sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha Beliau sholat malam suka lupa sujudnya udah yang terakhir atau yang berapa kali gitu, Ustaz. Gimana? Ya, mungkin Bapak
saking khusyuknya sholat sampai lupa ya Pak. Masya Allah. Kalau Bapak misalnya ya sujud lupa, ini sujud yang pertama apa kedua? Udah 2 kali sujud apa baru sekali? Ya. Sekarang saya mau tanya Pak, yang yakin yang sekali apa yang 2 kali? Saya mau tanya dulu, yang yakin yang sekali apa yang 2 kali? Hah? Apa? Enggak, Bapak kan tadi lupa. Ini sujud yang pertama apa yang kedua kan? Iya, kalau Bapak lupa, Bapak ambil yang yakin, buang yang ragu. Berarti Bapak sujud lagi aja. Paham nggak Pak? Bapak misalnya saking kelamaan sujud, lupa, ini sujud keberapa? Maka lebih baik Bapak sujud lagi. Nanti di akhir sholat sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya, takutnya sujud sahwinya lupa lagi. Ya. Sujud sahwi juga nggak sholat sunnah? Iya, sholat sunnah, sholat wajib tetap sama aja, nggak ada bedanya. Maka anak yang telah menceraikan istri karena istri sudah jarang sholat, dan bagaimana anak menafkahi mantan istri yang di dalamnya ada 5 orang anak. Kalau sudah jarang sholat dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi nggak mau juga sholat, ini bahaya untuk rumah tangga Pak. Kenapa? Bapak tahu tidak, iblis itu disuruh sujud kepada Allah masih mau Pak. Iblis itu nggak mau sujud kepada siapa? Ada. Ini orang disuruh sujud sama Allah nggak mau. Berarti ini orang lebih sombong dari iblis. Ya. Selama kalau kita yakin masih bisa memperbaiki, lebih baik jangan dulu ceraikan, perbaiki dulu, selamatkan dulu di agamanya. Tapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sudah kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang tidak didengar doanya. Di antaranya laki-laki yang punya istri yang buruk akhlaknya tapi nggak diceraiin. Itu nggak membuat nggak didengar tuh doa kita nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak masalah kalau dia ceraikan. Kalau memang dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dia sudah berusaha untuk mengubah dia untuk supaya sholat dan yang lainnya. Menafkahi mantan istri yang di dalamnya ada 5 orang anak. Kalau itu anak antum 5 orang tersebut, ya, itu kan darah daging antum, masa antum mau cuekin? Di mana kasih sayang antum kepada anak-anak? Ya, maka antum tetaplah biayai mereka untuk kehidupan mereka, karena walaupun bagaimana itu anak antum, darah daging antum, ya. Nggak boleh Pak. Masih ada yang bertanya yang lain? Nggak ada yang lain. Bapak ini lagi. Ya udah deh. Di saat baca surat Al-Fatihah, pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh nggak diselingi doa sebentar? Tidak ada dalilnya Pak.
Rasulullah SAW tidak pernah menyelingi Al-Fatihah dengan doa. Ya, Rasulullah SAW hanya disebutkan dalam hadis, beliau memberikan jeda satu nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gak ada satupun dalil bahwa Rasulullah SAW ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in doa ya Allah ampuni dosa. Ini tidak ada. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar sholat? Kalau di luar sholat nggak masalah. Hah? Dalam sujud baca Al-Fatihah. Berdoa dalam sujud memang sangat ditekankan. Kata Rasulullah SAW, fa amma sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah. Memang sujud tempatnya doa. Ya Pak. Baik, saya kira cukup sampai di sini Pak. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.